Salam sejahtera Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, nama saya Jennifer selaku moderator dari kelompok kami. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai laporan ujian tengah semester kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Nama saya Angelina dengan MPM 2041145. Nama saya Tiko Katono dengan MPM 2041166. Langsung saja kami lanjut ke penjelasan kami. Dan saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Dalam melakukan sebuah usaha, maka diperlukan sumber daya manusia untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha akan berkembang dengan adanya SDM yang baik. Efektivitas dan kualitas kerja juga akan ikut bertambah dengan karyawan yang semangat dalam bekerja. Maka dengan itu, motivasi kerja sangat penting untuk mendorong diri sendiri dan juga orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Manpower Planning. Langkah-langkah manpower planning yang dapat diterapkan oleh Cafe Abang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap rekrutmen. Rekrutmen dapat dilakukan secara minimal dengan hasil yang maksimal. Posisi yang dibutuhkan oleh karyawan Cafe Abang adalah waiter dan kasir, cook dan kitchen staff, bagian marketing, dan sisanya dapat dihandle oleh pemilik. Syarat-syarat posisi tersebut adalah pendidikan terakhir SMA atau sederajat, berpengalaman di bidangnya setidaknya 1-2 tahun, dan memiliki sikap yang baik. Seleksi dapat dilakukan oleh pemilik secara interview, dan tidak perlu pelatihan, hanya pengenalan tata tertib dan peraturan-peraturan. Kompetensi kepemimpinan yang dibutuhkan oleh seorang leader yang ejar adalah seorang visioner yang memiliki tujuan yang jelas, memiliki social intelligence untuk mengarahkan tim ke dalam arah visi yang dilihat, dapat memecahkan masalah yang mungkin akan datang menghalang perusahaan, dan dapat mengambil keputusan terbaik untuk memajukan UMKM ke arah yang lebih baik. Analisa faktor teknis. Secara desain, strategi promosi yang dilakukan oleh Cafe Abang melalui sosial media. Lokasi direnovasi semenarik mungkin untuk meningkatkan rasa kenyamanan pelanggan. Beberapa saran dari kelompok kami yaitu melakukan promosi terhadap berbagai macam makanan dan minuman, serta melakukan suatu event seperti contohnya giveaway untuk meningkatkan kepenarikan pelanggan. Develop. Kelompok kami menganalisa bahwa perkembangan yang dilakukan oleh Cafe Abang dalam masa pandemi ini masih belum cukup. Beberapa saran dari kelompok kami yaitu mengembangkan menu dengan ciri khas dan memanfaatkan sistem pre-order untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan risiko yang minimal. Deliver. Cafe Abang mendeliver usahanya dengan baik, pelayanan yang bagus dan juga tempat lokasi yang nyaman. Yang dapat dilakukan oleh Cafe Abang adalah untuk meningkatkan penampilan makanan yang disajikan dan pastikan sistem antrean yang diterapkan dengan baik untuk menghindari kesalahan pesanan. Analisa faktor human dalam Cafe Abang. Embrace. Dari analisa kelompok kami, Cafe Abang melakukan embrace dengan sangat baik. Pemilik yang peduli terhadap karyawannya dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan masing-masing karyawan. Adapt. Dari analisa kelompok kami, Cafe Abang menerapkan adapt dengan baik. Para karyawan diarahkan dengan baik, dengan sikap yang ramah dan membangun, maka para karyawan pun dapat melakukan adaptasi dalam lingkungan kerja. Use. Dari analisa kelompok kami, fasilitas yang terdapat di Cafe Abang boleh digunakan oleh para karyawan, dengan kamar mandi yang bersih, tempat kerja yang higienis, dan juga internet, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti gaji pokok dan juga cuti. Culture Code in Organization. Culture Code in Organization merupakan sebuah pendekatan di mana perubahan yang terjadi disebabkan oleh keanekaragaman sumber daya manusia, strategi, dan juga teknologi dari organisasi tersebut. Dengan membangun budaya yang baik, maka people yang terdapat di dalam organisasi tersebut juga akan terpengaruhi oleh budaya yang baik. Budaya yang disiplin, proaktif, saling membantu, dan bekerja sama akan membangun sebuah sinergi dalam organisasi. Dan dengan pemikiran ide-ide dari hasil kerjasama dan brainstorming, maka strategi yang dikembangkan akan menjadi lebih matang dan berpotensi.
Untuk menerapkan strategi tersebut, dibutuhkan bantuan dari teknologi yang terus berkembang sesuai zaman. Dengan adanya teknologi ini, maka akan membantu proses berjalannya organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian teori. Saya akan menjelaskan mengenai VUCA, yaitu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility merupakan perubahan yang terjadi dalam skala besar dan terjadi secara cepat, seperti forex. Kemudian yang kedua adalah uncertainty, yang merupakan banyak tidak kepastian atau ketidakjelasan. Kemudian complexity merupakan permasalahan-permasalahan rumit dan saling berkaitan dengan satu sama lain. Dan ambiguity adalah ketidakjelasan yang terjadi karena banyaknya pilihan-pilihan yang tertera. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai culture code in organization. VUCA tidak terjadi begitu saja, perubahan itu tidak terjadi begitu saja tanpa alasan tertentu. Dan dalam culture code ini terdapat 4 jenis faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah culture fit yang terjadi karena keragaman budaya. Yang kedua adalah people fit yang terjadi karena generasi-generasi baru yang dihasilkan memiliki inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Kemudian strategi fit yang karena banyaknya generasi baru, hal-hal strategi tersebut akan menjadi lebih bervariasi dan teknologi akan semakin berkembangnya zaman, teknologi tersebut akan lebih berkembang, seperti tidak ada lagi orang yang menggunakan Telegram untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah agile leadership. Dibutuhkan seorang pemimpin yang cekatan, terutama untuk memutuskan pendapat. Dan dalam memutuskan hal tersebut dibutuhkan 4D ini, yaitu discover, design, deliver, dan develop. Yang pertama adalah discover, yaitu mencari tahu kebutuhan pasar. Yang kedua adalah design, membentuk kerangka dasar. Yang ketiga adalah deliver, mengirimkan suatu percobaan atau skala kecil dari hasil desain tersebut. Dan yang keempat adalah develop, mengembangkan plan tersebut menjadi hal yang lebih besar untuk siap dipasarkan di pasar dan dipromosikan di marketplace. Tidak hanya itu, sifat-sifat dan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Yang selain itu dibutuhkan juga sifat seperti berikut, yaitu visioner, social intelligence, problem solving, dan decision making. Yang pertama adalah visioner, untuk mencari tahu jalan keluar dan mencari solusinya, seperti mengobservasi. Dan yang kedua adalah social intelligence, untuk dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan baik antar rekan kerja untuk lebih mudah diarahkan. Dan yang ketiga adalah problem solving, mencari solusi-solusi dari permasalahan yang telah didapatkan. Dan yang terakhir adalah decision making, pembuatan dan pengambilan keputusan yang didasarkan oleh faktor-faktor yang telah dipertimbangkan oleh regu-regu atau timnya. Selanjutnya adalah staffing, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk memposisikan orang sesuai dengan kualifikasi dan posisi yang tepat. Staffing dapat dilakukan dengan 4 cara dasar berikut, yaitu rekrutmen, mencari kandidat atau pelamar dengan mengirimkan info lowongan kerja pada sosial media atau lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk memperkecil kandidat yang masuk dan menyesuaikan dengan kualifikasi, dapat dilakukan dengan interview atau tes seleksi masuk. Dan yang ketiga adalah pelatihan untuk memaksimalkan kinerja dan menyesuaikan dengan kualifikasi yang lebih detail dan intensif. Dan yang keempat adalah job analysis, untuk memastikan karyawan tersebut atau pelamar tersebut mengerti posisi yang akan dilakukan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan di lokasi kerja. Yang selanjutnya adalah motivasi. Dalam melakukan pekerjaannya, karyawan pasti membutuhkan motivasi-motivasi untuk memaksimalkan kinerjanya dan agar dapat terlaksana dengan baik. Dan terdapat 3 konsep motivasi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah Maslow Hierarchy of Needs, yaitu dapat dikategorikan menjadi 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah psychological, safety, social needs, esteem needs, dan social actualization.
Yang kedua adalah teori evaluasi kognitif yang merupakan pemberian penghargaan cenderung memuaskan secara intrinsik dan mengurangi motivasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah teori reinforcement yang merupakan teori yang dimana perilaku membentuk perilaku. Apabila diperlakukan seperti ini, hasilnya akan seperti apabila saya melakukan pekerjaan yang baik, saya akan diperlakukan dengan baik. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada banyak cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Kami menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode observasi, yaitu metode yang memperoleh data dan informasi dengan mengamati kegiatan yang ada pada UMKM Cafe Abang. Yang kedua adalah metode wawancara, adalah di mana narasumber menjawab pertanyaan dari pewawancara untuk kepentingan penelitian. Variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Variabel terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah variabel terikat. Dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan di variabel bebas. Keduanya variabel bebas. Independent variable merupakan variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Kemudian ada variabel control, merupakan variabel yang dapat dikendali oleh peneliti. Kemudian, variabel dapat dikelompokkan menjadi dua sifat. Yang pertama, dinamis, merupakan variabel yang bisa diubah naik keadaan atau karakteristiknya. Contoh, motivasi, kinerja pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, statis, merupakan variabel yang bersifat tetap dan dapat berubah. Jadi tidak dapat berubah nilai keadaan atau karakteristiknya. Contoh, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Teknik analisis data. Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang terkait dalam penelitian. Dalam analisis data terbagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik atau prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam analisis data kualitatif dapat dibagi menjadi yang pertama, analisis konten. Teknik analisis konten diperlukan ketika harus memahami keseluruhan tema pada data yang dimiliki. Analisis naratif. Teknik ini lebih fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada bagian terkait. Dan analisis wacana. Teknik ini digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Metode ini lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antar responden dan peneliti terjadi. Saya akan melanjutkan penjelasan. Bab 4. Hasil pembahasan dan analisis. Hasil wawancara. Proses metode wawancara dilakukan secara langsung di tempat UMKM Cafe Abang, disertai dengan mengikuti protokol kesehatan. Menurut penelitian kami, alasan menggunakan metode wawancara dikarenakan dapat secara langsung mencari informasi yang dibutuhkan, dapat mensurvei langsung lokasi UMKM Cafe Abang, dan dapat berkomunikasi tatap muka. Berikut merupakan tabel wawancara penulis ke narasumber. Analisis solusi. UMKM Cafe Abang merupakan kafe yang bergerak di bidang kuliner dan makanannya berbasis non-hewani atau dapat disebut dengan vegetarian. Cafe Abang memang mengalami penurunan pendapatan yang dari dulu sebelum corona omset Cafe Abang adalah 100 juta ke atas. Semenjak corona omset Cafe Abang menjadi 40 juta hingga 50 juta. Lokasi penempatan Cafe Abang sangat tertutup dan memiliki tempat parkir yang sangat terbatas. Maka dengan mengetahui hal tersebut, penulis berharap bahwa dengan perkembangan Cafe Abang dapat mencari tempat yang lebih strategis untuk menjalankan usaha. Promosi yang dilakukan Cafe Abang sudah cukup baik menurut kelompok kami. Promosi dari Cafe Abang masih harus ditingkatkan karena bentuk promosi yang dilakukan hanya berupa postingan melalui sosial media. Pemilik dari UMKM Cafe Abang yaitu Pak Sofyan. Pak Sofyan adalah leader yang suka memberi motivasi ke para karyawannya untuk semangat kerja
dan penulis menyarankan agar Pak Sofyan untuk memberi motivasi kepada karyawannya untuk aktif dalam melakukan pengembangan UMKM untuk menjadi lebih maju dan lebih dikenal oleh banyak orang, menempatkan sifat yang baik saat bekerja. UMKM Cafe Abang menggunakan sistem organisasi dengan cara pembagian tugas kepada setiap pekerja yang bekerja di kafe tersebut, seperti bagian kasir, waiter, koki, cleaning service, dan masih banyak lagi. Pemilik usaha merupakan orang yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja usahanya. Pemilik dari usaha Cafe Abang mengendalikan para karyawannya dengan mengawasi kinerja karyawannya dan juga setiap hal yang terjadi saat UMKM ini masih berlanjut. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 5, penutup. Kesimpulan, UMKM Cafe Abang merupakan kafe yang bergerak di bidang kuliner dan makanannya berbasis non-hewani atau dapat disebut dengan vegetarian, yang berlokasi di Komplek Rusun Griamas, Jalan Laksamana Bintan, Blok 1W nomor 6, Sungai Panas, Kota Batam, dengan visi dan misi untuk menyebar konsep vegetarian ke masyarakat yang lebih luas, membantu sesama dan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan individu yang memiliki kompetensi yang baik untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Maka dibutuhkan sebuah perencanaan tenaga kerja atau juga disebut dengan manpower planning yang baik. Setelah mengetahui posisi yang dibutuhkan beserta deskripsi singkat mengenai posisi tersebut, maka tahap berikut adalah untuk merekrut untuk mengisi posisi tersebut. Dalam melakukan proses perekrutan dan seleksi untuk posisi manajerial, diperlukan kompetensi kepemimpinan yang disesuaikan dengan keperluan kepemimpinan yang disesuaikan dalam peradaban pucah. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai UMKM Cafe Abang di atas adalah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pak Sofyan selaku pemimpin dari UMKM tersebut merupakan orang yang senang memberi motivasi ke para karyawannya untuk semangat kerja dan menempatkan sifat yang baik saat bekerja agar karyawannya dapat bekerja dengan semangat tanpa tekanan yang buruk. Saran, meskipun target pasar dari UMKM Cafe Abang ini cukup terbatas, namun masih banyak peluang usaha yang dapat dicapai dan dilaksanakan oleh UMKM ini. Beberapa saran dari kelompok kami yang dapat diimplementasikan oleh usaha ini adalah dengan melakukan promosi terhadap berbagai macam makanan dan minuman yang terdapat di menu Cafe Abang, meningkatkan penampilan makanan yang disajikan, penataan dan buat menu terlihat semenarik mungkin merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian. Meskipun Pak Sofyan adalah leader yang suka memberi motivasi ke para karyawannya, penyampaiannya dari motivasi yang diberikan oleh Pak Sofyan kurang selaras dengan situasinya. Sehingga penulis menyarankan agar Pak Sofyan untuk memberi motivasi ke para karyawannya untuk aktif dalam melakukan pengembangan UMKM untuk menjadi lebih maju dan lebih dikenal oleh banyak orang. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai laporan ujian tengah semester. Mohon maaf jika kami ada salah pengucapan kata. Sekian dari kami, terima kasih.